Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, untuk pembahasan kali ini yaitu cara memasang kipas DC 12 volt pada power amplifier. Dan kebetulan juga kemarin ada yang bertanya cara memasang kipas 12 volt DC pada power amplifier. Sebetulnya banyak sekali caranya. Jadi teman-teman bisa memasang kipas 12 volt DC ini di trapod terpisah. Nah, kali ini akan saya tutorialkan untuk cara pemasangannya pada tegangan ekstra trapo. Kebetulan ini ada tegangannya sampai 12 volt untuk trapo 10 ampere ini. Dan untuk tegangan ekstra trapo ini non CT. Nah, ini 0, 6, 9 dan paling besar tegangannya di 12 volt. Jadi tegangan ekstra trapo ini non CT, jadi bukan CT. Sebelumnya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Suara saya agak mendem dikarenakan lagi sakit, lagi batuk ya. Kebetulan sekarang musimnya lagi ekstrim, jadi teman-teman juga harus jaga kondisi ya, biar tetap fit untuk kondisi badannya. Nah, sebelum ke tutorial, saya pengen buat teman-teman semuanya absen dulu di kolom komentar ini. Kalian bertempat tinggal di daerah mana saja? Nah, silahkan komen di kolom komentar ini, oke? Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, ini untuk pemasangan kipas 12 volt DC ini. Berhubung ini untuk pemasangannya akan saya pasang di tegangan ekstra traponya. Nah, ini untuk ekstra traponya non CT karena tidak ada CT-nya. Untuk bahan-bahannya sendiri ini saya menggunakan dioda. Nah, ini dioda biasa ya. Untuk nilainya ini 1 ampere. Kodenya teman-teman bisa menggunakan IN 4002 atau 4007 juga bisa. Selain menggunakan dioda 1 ampere ini, bisa juga menggunakan dioda 2 ampere, 3 ampere atau 5 ampere juga bisa. Nah, kita siapkan juga ini untuk elko. Nah, untuk elko-nya ini nilainya 2200 mikro. Nah, 25 volt. Dan kita siapkan juga satu buah IC regulator. Untuk IC regulator ini seri 7812. Nah, ini bro, kelihatan ya 7812 untuk IC regulatornya. Ini kan saya menggunakan satu buah dioda, jadi ini satu buah dioda juga aman ya kalau untuk sebuah kipas. Tapi kalau dipergunakan untuk perangkat audio, usahakan jangan memakai satu dioda karena ini hanya sebuah kipas, jadi satu dioda juga nggak masalah ya. Ada juga cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan dioda sisir. Nah, dioda sisir seperti ini. Jadi nanti akan saya tunjukkan kedua cara. Pertama-tama akan saya tunjukkan dulu menggunakan yang satu dioda. Nanti kalau udah beres, saya tunjukkan juga dengan menggunakan dioda sisir, oke? Sebelumnya kita pasang dulu untuk diodanya. Nah, untuk dioda ini harap diperhatikan dulu untuk kakinya. Ini jangan sampai terbalik. Nah, ini yang bawah untuk kaki anoda. Nah, yang atas untuk kaki katoda. Jadi kaki katoda itu yang ada gelang putih atau lingkaran putih. Ini untuk kaki katoda. Dan yang bawah ini yang polos, yang tidak ada lingkaran putihnya untuk kaki anoda. Nah, sekarang kita pasangkan ini untuk kaki anoda dioda. Nah, yang polos, yang bawah ini. Ini kita pasangkan ke tegangan trapo. Nah, di ekstra tegangan yang 12 volt. Nah, di sini ini kan 12 volt. Nah, di 12 voltnya. Oke, sekarang kita pasangkan ini bro untuk kaki negatif elko. Nah, untuk kaki negatif elko ini tersambung ke 0. Nah, ke 0 ke sini. Nah, ini kan 0 bro ya. Nah, oke, sekarang kita gabungkan ini untuk kaki positif elko-nya. Ini digabungkan ke kaki katoda. Nah, ini kaki katoda yang ada lingkaran putih. Nah, oke, seperti ini. Oke, sekarang kita pasang ini untuk IC regulatornya. Jadi kita pakai IC regulator ini biar tegangannya stabil ya. Nah, untuk kaki IC regulator ini untuk kaki input yang sebelah kiri. Ini tersambung ke kaki positif elko ke sini. Dan tersambung juga ini ke kaki katoda dioda ya.
Nah, oke, seperti ini. Nah, ini untuk kaki yang tengah IC regulator. Kaki yang tengah IC regulator ini disambungkan ke kaki negatif elko ke sini, oke. Nah, untuk penyambungannya teman-teman bisa menggunakan kabel dari kaki tengah IC regulator ini ke sini ke 0. Nah, ini ujungnya disambungkan ke 0 dari trafo. Nah, ke sini atau ke kaki negatif elko yang 2200 mikro ini. Nah, oke. Jadi nanti untuk output positifnya di kaki kanan IC regulator ini. Nah, untuk yang negatif atau groundnya di kaki tengah IC regulator atau di 0 trafo ini untuk ground atau negatifnya. Nah, sekarang akan saya ukur ini untuk tegangannya. Negatif ampermeter disambungkan ke kaki tengah IC regulator atau di 0 trafo juga bisa. Nah, untuk yang output positifnya ini mengambil di kaki yang sebelah kanan IC regulator. Nah, ini bro untuk tegangannya. Nah, 12 volt ya. Kita ukur juga ini sebelum melewati IC regulator. Nah, ini untuk tegangannya 17 voltan ya. Jadi ini kalau tanpa menggunakan IC regulator, untuk pengukuran di jalur sebelum melalui IC regulator, ini tegangannya 17 voltan. Setelah melewati IC regulator ini di kaki kanan IC regulator, nah ini tegangannya menjadi 12 volt, oke. Jadi ini saya kasih IC regulator untuk kipasnya biar si kipasnya lebih awet ya. Oke, sebelumnya ini akan saya tes dulu untuk kipasnya. Nah, ini untuk kabel kipas yang hitam ini untuk negatif. Ini disambungkan ke kaki tengah IC regulator atau bisa juga mengambil di 0 dari trafonya, di tegangan ekstra trafo yang 0-nya. Nah, untuk yang kabel positif yang dari kipasnya ini disambungkan ke kaki kanan IC regulator atau kaki output IC regulator 7812. Oke, saya tancapkan dulu ini untuk stekernya. Nah bro, ini sudah berputar ya untuk kipasnya. Nah, kipasnya ya sangat kencang ini. Nah bro, coba ini saya ukur untuk tegangannya ngedrop atau tidak ya. Nah bro, ini untuk tegangannya juga stabil ya, tidak drop. Nah oke bro, untuk cara yang kedua akan saya pergunakan dioda sisir. Nah, teman-teman juga sebetulnya bisa menggunakan dioda biasa, memakai 4 biji, tapi akan lebih simpel atau lebih praktis menggunakan dioda sisir. Untuk dioda sisirnya saya menggunakan yang 3 ampere. Nah, kita perhatikan dulu ini untuk kaki dioda sisir ini. Nah, ini untuk kaki negatif, output negatif yang sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini untuk output positif. Di bodinya juga ini ada logonya ya atau cirinya, tanda negatif. Nah, ini untuk plusnya. Dan dioda sisir juga memiliki ciri khusus yaitu untuk output positif. Ini kan yang sebelah kiri. Nah, ini sejajar dengan yang ada lekukan ini. Jadi yang lekukan ini ciri untuk output positif. Nah, berarti yang sebelah kiri ini untuk output positif ada lekukan ya. Untuk kaki yang 2 ini, yang tengah ini untuk inputnya yang nantinya tersambung ke tegangan dari trafonya. Sekarang kita sambungkan ini untuk elko. Yang kaki elko positif disambungkan ke output dioda positif. Nah, untuk kaki negatif elko ini disambungkan ke kaki output negatif dioda. Nah, seperti ini.
Nah, disambung seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang kita sambungkan ini untuk IC regulatornya, yang kaki input, yang sebelah kiri disambungkan ke kaki positif elko atau ke kaki dioda output positif. Dan untuk kaki tengah IC regulator ini disambungkan ke kaki negatif elko yang tersambung juga ke kaki dioda yang output negatif. Nah, ini saya cara pemasangannya seperti ini. Nah, diposisikan aja seperti ini. Nah, kaki tengah tersambung ke kaki dioda output negatif. Nah, untuk kaki input IC regulator yang sebelah kiri tersambung ke kaki dioda output positif ke sini. Nah, saya tempel seperti ini ya. Nah, ini untuk yang kaki dioda yang dua ini tinggal disambungkan aja ke trafonya. Nah, ini akan saya pergunakan kabel untuk penyambungannya. Kelihatan ya. Nah, sekarang ini kita tinggal sambungkan kabel yang dua ini ke 0 dan 12 volt ya. Nah, ini 12 voltnya. Nah, ini 0. Nah, untuk kabel yang dua ini pemasangannya bisa bolak-balik. Yang ini ke 0 dan ini ke 12, bisa juga dibalik. Nah, dibalikin juga nggak masalah. Yang ini jadi ke 0, yang ini jadi ke 12 volt ya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ini untuk yang output positifnya tetap ya di kaki sebelah kanan IC regulator. Nah, untuk yang ground atau negatifnya ambil di kaki tengah IC regulator. Saya ukur dulu ini untuk tegangan outputnya. Nah, ini yang probe negatif APO ke kaki tengah IC regulator atau ke negatif elko. Nah, ini yang positifnya ke kaki yang sebelah kanan IC regulator, oke. Nah, itu bro untuk tegangannya 12 volt ya. Nah, 12 volt untuk tegangannya. Nah, jika tidak memakai IC regulator, ini untuk tegangannya kita ambil di kaki positif elko. Nah, di sini. Nah, tegangannya hampir 17 voltan ya. Tapi setelah distabilkan menggunakan IC regulator ini, nah, tegangannya jadi 12 volt. Oke. Kita tinggal sambungkan ini untuk kipasnya. Nah, yang negatif kipas ini ke kaki tengah IC regulator. Nah, untuk kabel positif kipas ke kaki yang sebelah kanan IC regulator. Nah, oke, kita ukur juga ini setelah dikasih beban kipas ya untuk tegangan outputnya apakah drop. Nah bro, ini untuk tegangannya tetap ya 12 volt, jadi stabil ya. Nah oke bro, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Cara pemasangan kipas pada power amplifier. Untuk kipasnya dipasang pada tegangan ekstra trafonya. Oke, semoga konten ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.